nama terus tebar pesona. Para tokoh ini digadang-gadang akan menjadi calon presiden 2024. Mereka adalah Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Ganjar Pranowo, Agus Harimurti Yudhoyono, Puan Maharani, Ridwan Kamil, Erick Thohir, dan Erlangga Hartarto. Nama-nama itu kerap mewarnai sejumlah hasil survei, meski hasilnya naik turun. Yang terbaru adalah survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia. Dalam survei yang dirilis hari ini, Indikator kembali memotret peta elektoral Capres 2024. Nama Ganjar Pranowo berada di puncak dengan 26,7% dalam simulasi 19 nama semi terbuka calon presiden. Disusul Prabowo Subianto 23,9%. Lalu Anies Baswedan di posisi ketiga dengan 19,4%. Tiga nama itu dari Februari ke April mengalami tren peningkatan. Sementara itu, 4 nama Ridwan Kamil, AHY, Sandiaga, dan Khofifah yang berada di papan tengah elektabilitas versi Indikator Politik Indonesia mengalami tren penurunan dari Februari ke April 2022. Hanya satu nama, yakni Erick Thohir, yang meningkat. Survei dilakukan 14 hingga 19 April 2022 terhadap 1.220 responden di seluruh provinsi secara proporsional dengan metode multistage random sampling. Margin of error survei yakni 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Indikator Politik Indonesia sebelumnya melakukan survei pada 11 hingga 21 Februari 2022. Dalam survei itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masuk dalam 3 besar. Nama yang disimulasikan juga tak banyak berubah. Pemirsa, kontestasi politik yang akan dilakukan secara serempak pada 2024 mendatang kian hangat. Aktivitas sejumlah tokoh di muka publik kian menyiratkan hasrat mereka untuk maju bertarung. Dari sejumlah nama yang masuk radar survei, beberapa nama mengalami tren naik dan turun. Siapa saja mereka yang telah mencuri hati bakal Capres 2024 pilihan publik? Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih menjadi calon favorit dalam pemilihan Presiden 2024. Hal ini ditunjukkan oleh survei nasional Carta Politika yang baru saja dirilis di mana elektabilitas Ganjar hampir menyentuh angka 30%. Dalam survei dengan metode 10 nama tokoh yang jadi favorit bakal calon presiden, Ganjar ada di posisi pertama dengan 29,2%. Hasil ini senada dengan survei yang telah dilakukan oleh sejumlah lembaga sebelumnya, termasuk juga SMRC. Di posisi kedua diisi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan elektabilitas sebesar 23%. Ada juga nama Anies Baswedan dengan 20,2%. Menparekraf Sandiaga Uno ada di peringkat keempat dengan elektabilitas 4,9% dan Ridwan Kamil di posisi kelima dengan 4,8%. Uniknya, penguasaan papan atas survei sebagian besar diisi oleh tokoh-tokoh yang bukan pengambil keputusan di partai politik. Survei juga menyebutkan tingkat keterpilihan Ketua DPR RI Puan Maharani lebih tinggi sebagai cawapres dibandingkan sebagai capres. Elektabilitas Puan sebagai capres berada di peringkat ke-8 dari 10 nama tokoh yang disiapkan yang mencapai 1,8%. Namun jika dilihat elektabilitas Puan sebagai cawapres justru berada di 5 besar, yakni 6,1%. Sementara itu Sandiaga Uno masih menjadi cawapres favorit dengan tingkat elektabilitas 25,4%. Sementara itu pemirsa, Partai Perindo semakin moncer menjelang pemilu 2024 di mana hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan Partai besutan Haritanu Sudibyo ini menyalip Partai Amanat Nasional atau PAN.
Dalam survei indikator, Partai Perindo berada di urutan 9 partai yang dipilih responden dengan 2,1%. Angka itu lebih tinggi dibandingkan Partai Amanat Nasional yang berada di urutan 10 dengan 1,1%. Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kokoh di puncak survei dengan 23,7%. Survei Indikator Politik Indonesia pemirsa menemukan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memiliki tingkat popularitas tertinggi dibandingkan tokoh calon presiden yang lain. 98,1% responden mengaku kenal dengan Prabowo Subianto dan 76% diantaranya mengaku suka. Prabowo memang punya tingkat elektabilitas yang maksimum, sementara itu Anies secara umum memiliki tingkat popularitas yang tinggi. Alasannya Anies pernah bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta yang menjadi sorotan nasional pada 2017 lalu. Sementara itu nama Ganjar Pranowo ada peningkatan popularitas dan tingkat kedisukaan lebih tinggi jika dibandingkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan serta Ridwan Kamil. Pemirsa, sejumlah nama yang kerap masuk radar survei mengalami fluktuasi dalam survei indikator hari ini. Tren Ganjar Prabowo dan Anies naik, sementara Ridwan Kamil dan AHY turun. Apa yang menjadi faktor penyebabnya? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami di studio ada Kennedy Muslim, peneliti Indikator Politik Indonesia. Apa kabar? Baik, Kang Ajat. Terima kasih sudah hadir. Sudah diundang. Dan juga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia. Selamat malam, Bang Ray. Selamat malam, Bung. Baik, dan juga ada Mas Heri Budianto, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik dan Kebijakan Publik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ingin ke Mas Kennedy terlebih dahulu, hasil survei yang baru saja diumumkan ya. Apa yang menarik dari survei sebelumnya karena ini tidak terlalu lama ya? Ya, dalam rilis survei kita yang sebelumnya itu yakni di pertengahan bulan Februari dibandingkan dengan saat ini yang kita lakukan survei nasional di pertengahan April, 2 bulan selang waktu antara survei terakhir kami dengan survei sekarang, ada memang sedikit pergerakan dinamika di 3 nama teratas survei nasional yang terkait elektabilitas capres yang biasa kita lakukan gitu. Tapi namanya tetap sama, Prabowo, Ganjar, dan Anies. Pak Ganjar memang mengalami penguatan dan juga begitu juga dengan Pak Anies. Pak Prabowo cukup saat ini elektabilitasnya cukup stagnan ya. Jadi ada beberapa penjelasan untuk hal tersebut. Pak Anies mengalami penguatan karena Pak Anies saat ini representasi dari kubu oposisi ya, maksudnya anti pemerintah. Dan sedangkan saat ini approval rating Pak Jokowi itu dibandingkan dengan bulan Februari yang sempat menyentuh 71,7%. Survei kami yang baru saja kami rilis di pertengahan April ini menemukan bahwa tingkat approval terhadap Pak Jokowi itu, kinerja Pak Jokowi turun hingga ke 59,9%, hampir 60% gitu. Jadi ada drop sekitar 10% approval rating dan ini ketika kita tanyakan kepada responden, alasan utamanya yakni harga kebutuhan pokok yang meningkat. Jadi artinya pandangan publik terhadap pemerintahan ini justru bisa menguntungkan posisi Anies Baswedan dalam survei. Ya, karena biasanya ketika orang tidak puas, mereka akan mencari figur yang menjadi kubu oposisi gitu loh. Baik, tapi yang menarik juga bahwa popularitas sudah pasti ya Prabowo Subianto, tapi ke tingkat kedisukaan ini justru Ganjar yang tinggi. Ya, tingkat kedisukaan juga memang tidak banyak fluktuasi selama ini. Pak Ganjar masih paling tinggi, ini mencerminkan communication skill beliau, pendekatannya ketika bersentuhan dengan masyarakat, ketika turun ke bawah gitu. Baik, dan hasil survei indikator ini tidak jauh berbeda juga dengan beberapa survei, artinya banyak nama yang memang disurvei tapi itu lagi begitu ya. Saya ingin ke Mas Ray terlebih dahulu. Mas Ray, bagaimana pandangan Anda berkaitan dengan sejumlah nama yang kita tahu ternyata banyak ya di antara mereka itu adalah orang-orang yang tidak terlalu memiliki kekuatan atau pengambil keputusan dalam partai politik. Ya, jadi yang bisa kita baca adalah Ganjar seperti kita pernah diskusi sebelumnya, trennya mulai mengalami pemulihan kembali pasca peristiwa Wadas kemarin ya. Saya kemarin sehingga saya di sini saya sampaikan kira-kira butuh 6 bulan ya, 8 bulan bagi
Ganjar untuk memulihkan kembali elektabilitasnya gitu. Kenyataannya lebih cepat dari yang saya sampaikan itu. Sekarang aja udah mulai tren kembali kenaikan suara Ganjar itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju tadi dengan apa yang disebutkan Bung Kennedy, buruknya kinerja pemerintah dalam hal mengenai minyak goreng dan pemberantasan mafia yang seperti itu berimplikasi terhadap kenaikan suara dari Anies Baswedan ya. Tapi saya pikir bukan hanya soal buruknya kinerja berkaitan dengan penanganan ekonomi, tetapi istilahnya itu permainan emosi antara kubu cebong dan kubu campret ini juga menurut saya punya implikasi yang cukup positif terhadap Anies ya. Artinya semakin orang melihat penguatan yang begitu besar terhadap kubu yang disebut dengan cebong-cebong ini ya, di mana akhir-akhir ini banyak kritik terhadap mereka seperti tidak kena sentuh hukum, macam-macam itu saya kira sedikit banyak akan berimplikasi terhadap kenaikan suara Anies Baswedan gitu. Tetapi menarik juga sebetulnya untuk melihat apa makna kunjungan Presiden ke persiapan Formula E yang Ancol kemarin gitu. Saya sih membacanya dari dua hal ya. Pertama tentu menepis keraguan banyak pihak bahwa seolah-olah pusat membiarkan Anies bekerja sendiri untuk mempersiapkan Formula E, pada saat yang bersamaan itu dengan sendirinya menaikkan citra Pak Jokowi di mata para pendukung Anies gitu ya. Tapi yang kedua pada saat yang bersamaan dugaan saya pada saat yang bersamaan itu adalah menekan kenaikan elektabilitas Anies itu gitu. Kenapa gitu? Karena dengan cara begitu ya seolah-olah Anies tersedot sekarang ke dalam kubu Pak Jokowi ya sedikit banyak gitu. Sehingga orang mungkin akan melihat bahwa Anies Jokowi dua hal yang sebetulnya juga bisa dipersatukan sebagaimana Pak Jokowi bisa bersatu dengan Pak Prabowo gitu. Jadi tapi ini analisa sementara, akan kita lihat nanti siapa yang sebetulnya diuntungkan dari pertemuan Pak Jokowi dengan Anies di Ancol itu gitu. Baik, jadi ini sebetulnya pertemuan untuk memperebutkan elektabilitas juga begitu ya? Ya, karena bagaimanapun Pak Jokowi kan secara meskipun tentu tidak bisa kita pastikan, tapi banyak orang yang mengasosiasikan beberapa orang yang dipersiapkan oleh Pak Jokowi ya. Selain Ganjar, ada juga nama Erik ceritanya yang juga sedang digadang-gadang oleh Pak Jokowi gitu. Tapi saat yang bersamaan ya beberapa tanda kutip lah ya ketidaksiapan pemerintah menghadapi gejolak harga minyak goreng ya. Kemudian juga ada soal mulai menguatnya pandangan publik bahwa beberapa orang di dalam apa yang disebut dengan kelompok cebong ini nggak bisa disentuh hukum gitu ya. Ada perasaan diperlakukan tidak adil. Itu sedikit banyak tanda kutip ya. Termasuk menurut saya isu 3 periode kemarin itu ya. Itu mencoreng tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi, dan itu mau diimbangi dengan pencitraan bahwa Pak Jokowi sebetulnya bisa diterima oleh semua kalangan gitu. Baik, ini menarik ya, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Saya ke Mas Eri. Ini bicara tentang hasil survei yang dirilis oleh Indikator. Ini saya ke Mas Heri bicara tentang Perindo terlebih dahulu. Ini ada angka yang bagus ya, sekalipun masih di angka 2,1, namun di atas Partai Amanat Nasional dan Hanura. Ada tanggapannya, Mas Heri? Ya, terima kasih Kang Ajat ya. Beberapa hal yang kami lihat dari tren hasil survei dari teman-teman Indikator bagi Perindo adalah sesuatu hal yang cukup menggembirakan ya. Kalau kami perhatikan dari hasil survei bulan Februari, itu angka Partai Perindo masih di angka 1, sekian persen. Nah di bulan April ada kenaikan ya di angka 2. Nah tentu hasil-hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga, tidak hanya Indikator, kami melihat bahwa tren suara dari Partai Perindo itu berlahan itu cukup signifikan, ada kenaikan. Bahkan beberapa lembaga survei yang cukup kredibel itu menempatkan Partai Perindo itu di atas partai parlemen ya. Ada yang menempatkan di atas PAN seperti Indikator, ada juga yang menempatkan di atas P3. Artinya apa? Partai Perindo itu bersaing ketat dengan P3 dan Partai Amanat Nasional.
Nah, bagi kami ini adalah satu catatan ya, satu masukan yang berharga untuk terus melakukan langkah-langkah politik di lapangan. Ya. Kami melakukan langkah-langkah yang konkret ya, karena kami memiliki 408 anggota DPR di provinsi dan kabupaten kota, lalu kemudian saat ini kerja-kerja partai di lapangan terus dilakukan ya, tidak hanya di DPP, yang kita tahu bahwa di DPP beberapa tokoh-tokoh bergabung dengan Partai Perindo untuk memperkuat basis atau jaringan-jaringan Partai Perindo untuk memasuki pertarungan di 2024. Baik, Mas Heri, ini kalau berkaitan dengan Capres, Perindo sendiri melihatnya seperti apa ini? Apa ada juga yang memang masuk juga dalam radar Perindo begitu? Nama-nama yang sekarang juga masuk dalam radar survei ini? Ya, sebagai partai peserta pemilu 2019, Partai Perindo tentu memiliki peluang ya untuk mengajukan calon presiden melalui 25% suara ya. Nah, kami melihat bahwa saat ini dinamika yang berkembang di internal Partai Perindo yang ada di 34 provinsi ini memang sangat dinamis ya. Artinya nama-nama yang masuk dalam radar survei yang dilakukan oleh indikator itu ada disebut-sebut oleh beberapa DPW-DPW yang ada. Nah, tentu saya kira kami di DPP nanti pada saatnya akan menentukan sikap gitu ya. Dan dalam rapat-rapat internal nama-nama yang masuk dalam radar sejumlah lembaga survei maupun indikator ini, yaitu nama-nama juga yang sering dibicarakan di internal kami di DPW maupun di DPP. Begitu, Kang. Baik, ada juga yang menyebut bahwa nama calon presiden ini juga bisa menjadi jualan partai politik. Apakah itu juga masuk dalam strategi Partai Perindo? Artinya menjual juga nama yang akhirnya nanti itu akan berbarengan untuk menaikkan elektabilitas begitu. Ya tentu ya, kita tahu bahwa sosok calon presiden itu akan menarik gitu ya perolehan suara atau elektoral dari partai politik. Nah, itu kami sadari. Dan tentu itu berdasarkan pengalaman-pengalaman pemilu sebelumnya seperti itu, bahwa calon presiden itu dari partai tertentu memiliki dampak ya kenaikan elektoral bagi partai yang mengusung. Dan itu kami sadari, makanya kami sangat hati-hati dan target Partai Perindo 2024 harus lolos di parliamentary threshold. Gitu. Baik, nanti kita tunggu siapa nama yang didukung begitu ya Mas Heri ya. Saya ke Mas Kennedy kembali ya. Ini berbicara tentang hasil survei yang dirilis hari ini tuh tadi 3 besar itu saja. Tapi ada juga yang menarik, kenapa RK, AHY itu dalam posisi kurang baik dalam survei kali ini? Ya, jadi dinamika di 3 besar ini kita melihat pengerucutan ketiga nama ini sudah semakin menguat dan momentum 3 nama ini juga meskipun Pak Prabowo agak stagnan, tapi kita melihat Pak Ganjar dan Pak Anies mengalami tren peningkatan sehingga itu menyedot dari nama-nama yang berada di papan tengah selama ini seperti nama Pak Ridwan Kamil, Pak AHY. Jadi itu yang diambil oleh 3 besar ya, gitu benar, karena mereka pun memperebutkan ceruk pemilih yang sama ya. Baik, tapi kenapa Erick Thohir itu mampu untuk meningkatkan elektabilitasnya dibandingkan dengan yang lain di papan tengah ini? Menurut saya belakangan ini Pak Erick cukup masif ya dalam bersosialisasi. Di dalam pandangan saya hanya ada dua strategi utama Pak Erick saat ini yang perlu dilakukan. Meningkatkan elektabilitas di kalangan pemilih menengah ke atas yang kritis dan juga meningkatkan kedikenalan atau popularitas di kalangan masyarakat bawah gitu loh. Nah, ini 2 PR besar Pak Erick, kita lihat perkembangan ke depan. Kalau ingin terus maju begitu ya. Untuk meningkatkan elektabilitas 2 hal ini yang perlu dia, strategi dasar yang perlu dia kejar gitu. Iya, karena menurut informasi yang juga sudah menjadi berita, memang ada beberapa nama menteri yang sudah menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai capres begitu. Mas Ray, ada komentar nggak untuk nama-nama yang berada di papan tengah ini? Ya, memang udah agak sulit ya digoyang gitu. Kecuali memang ada peristiwa-peristiwa politik yang tak terduga. Saya kira peluang itu juga masih memungkinkan. Misalnya, apakah Anies akan mendapat perahu atau tidak meskipun elektabilitasnya punya kecenderungan naik. Ya, tetapi kan kalau kita baca kecenderungan naiknya agak beda tuh dengan
dengan Ganjar ya. Ganjar itu kenaikannya lumayan tinggi dalam hitungan beberapa bulan saja dari peristiwa Wadas, Ganjar sudah naik kembali gitu ya. Nah, yang kedua adalah sementara Anies Baswedan lebih karena sifatnya eksternal gitu. Ya, dalam hal ini misalnya kalau kinerja Pak Jokowi agak kurang memuaskan, ada faktor-faktor lain yang bersentuhan dengan sensitivitas rasa keadilan publik, nah Anies bisa naik gitu. Baik. Jadi bukan karena kinerja Aniesnya sendiri sebetulnya yang memikat kenaikan elektabilitasnya, tapi karena situasi eksternal ini gitu. Oleh karena itu kalau kita lihat perbandingan ini, ada potensi Ganjar akan terus jauh lebih cepat melaju, sementara Anies yang menunggu situasi di luar dirinya gitu. Kalau situasi di luar dirinya makin katakanlah buruk, ya itu bisa menaikkan elektabilitasnya. Baik. Tapi bagaimana dengan nama RK, AHY, dan Erick Thohir? Kalau RK seperti kita sebutkan dahulu ya, seingat saya, memang ketokohannya masih ketokohan lokal gitu. Dan saya kira beliau memiliki kesulitan tertentu untuk mencoba menaikkan dalam ranah yang lebih luas, itu yang pertama. Tapi Erick Thohir itu seperti yang kita sebutkan juga, ada irisan seolah-olah bahwa Erick ini adalah bagian dari orang yang disiapkan oleh Pak Jokowi gitu. Sehingga ketertarikan publik terhadap Pak Erick itu sebetulnya berkaitan juga dengan ketertarikan orang kepada Pak Jokowi, dan itu terus-menerus dipelihara oleh Pak Erick gitu. Nah, yang kedua, saya kira ada persoalan pada posisi kan, seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya kalau Pak Ganjar itu dianggap representasi dari kelompok NKRI banget gitu kira-kira ya, sementara Anies dianggap sebagai representasi dari kelompok politik Islam atau Islam politik gitu. Nah, di Erick kelihatan agak di tengah itu. Baik. Posisi ini menurut saya sedikit banyak menguntungkan pada Erick, sehingga ya laju dari elektabilitasnya meskipun mungkin ya tidak secepat yang sebelumnya, ya tetapi punya tren yang terus naik gitu. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Tadi disampaikan bahwa memang isyarat politik Pak Jokowi ini juga sangat mempengaruhi ya pandangan publik terhadap satu tokoh. Di sisi lain tadi Mas Kennedy sudah menyampaikan PR-PR untuk Erick begitu kan, tapi bagaimana juga dengan PR-PR yang lain termasuk Pak Prabowo yang stuck begitu ya. Kita akan lanjutkan kembali, tetaplah bersama kami di MNC News Prime.